La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma amin. 6. Birrul walidain. Apa santri? Berbakti kepada kedua orang tua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Muhammad SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia jawab, ibunya masih hidup. Rasulullah SAW pun berkata padanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad sekaligus. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Alhamdulillah. Santri. Ya, pintu surga ada berapa? Halo? Ada berapa? 8. Ada banyak. Ada pintu surga sholat bagi hamba Allah yang rajin sholat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma. Ada pintu surga Ar-Royan bagi hamba Allah yang rajin berpuasa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma. Ada pintu surga sedekah bagi hamba Allah yang rajin bersedekah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma. Dan ada pintu surga yang pertengahan, yang paling mudah, yaitu birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Pak Ustadz, aku kan udah gak punya orang tua. Nggih sami gitu. Nah, maka ada 6 cara berbakti pada orang tua yang sudah wafat, ya. Orang tua yang sudah wafat. Ada 6 cara. Pertama, mendoakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya. Lanjutkan. Warham. Pinter. Insya Allah doanya sampai kita jadi anak soleh, orang tua kita bahagia di alam barzah sana. Allahumma amin. Yang kedua, banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua. Kalau bapak kita sudah wafat, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'anhum. Kalau ibu kita sudah wafat, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'anha. Santri, doa anak soleh terus mengalir, membahagiakan orang tua di alam barzah sana. Allahumma amin, ya. Jadi jangan terlalu sedih, tapi gunakan untuk berdoa, untuk ngaji, untuk sholat. Nggih napa nggih? Nggih. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Santri, biasanya orang tua memberikan wasiat sebelum wafat. Kadang-kadang orang tua mengucapkan kata-kata yang unik, aneh, dan bikin kita makdeg gitu loh, Pak, sebelum wafat gitu. Dulu bapak saya sebelum wafat itu masih muda beliau, ya, wafatnya saya masih kuliah gitu. Beliau pesen, tolong jaga adik-adikmu, ya. Nah, iya, wafatnya usia 50, ya, masih muda. Jadi waktu itu saya masih kuliah, ya. Adik saya 3, tolong jaga adik-adik. Makdeg tuh saya. Jaga adik-adik maksudnya apa gitu toh? Nah, sedangkan 3 adik saya masih kuliah dan sekolah, ya. Maka esokan harinya qadarullah bapak saya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cerita dah lama, dah puluhan tahun yang lalu. Nah, kemudian karena itu amanah dari bapak saya sungguh-sungguh untuk bisa nyekolahkan, menguliahkan sampai selesai. Nah, waktu itu alhamdulillah sambil kuliah, ya, dikit-dikit sambil dagang kecil-kecilan, sambil ngajar, sambil usaha, mau pagi, siang, sore, malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Yang penting adik bisa selesai sekolah, kuliah, dan bisa menikah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah yang 2 dan 3 sudah menikah dan punya anak. Yang nomor 4 yang ragil, karena dulu ketika yang ragil itu bapak saya meninggal, yang ragil baru kelas 3 SD, masih kecil sekali. Nah, sekarang masih menempuh pendidikannya. Semoga Allah mudahkan. Allahumma amin. Nah, itu, ya. Jadi anak laki-laki santri. Yang laki-laki mana? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Santri. Laki-laki harus kuat, tidak boleh cengeng. Laki-laki itu mandiri. Mandiri itu apa? Mandi sendiri, ya bener. Anak-anak yang gitu, ya. Ya wes lah, mandi sendiri wes. Ape ya. Namanya juga anak-anak, tapi yo pinter mandi sendiri. Siapa yang sudah pinter mandi sendiri?
Siapa yang masih dimandiin Pak Paiman? Oh, oh ya Allah. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang sudah tiada. Jadi maksudnya kita menjalin silaturahim. Santri, ikuti pertemuan terah Bani Sinten, kita tetap nyambung silaturahim, gitu ya. Ini penting sekali, jangan sampai terputus silaturahimnya. Yang kelima, memuliakan teman dekat keduanya. Kalau orang tua kita punya teman dekat, atau orang tua kita punya usaha, punya karyawan, sebisa mungkin kita tampung, kita muliakan. Ngaten nggih. Yang keenam, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Santri, sedekah atas nama orang tua yang telah tiada itu memberikan cahaya di alam barzah. Alam barzah itu gelap, alam kubur itu gelap. Santri, yang menerangi apa? Iman dan amal soleh. Berupa apa? Cahaya. Berupa apa? Cahaya. Selamat sore Rizky. Assalamualaikum. Wah, bobo ya. Enak banget, pokoknya spring bed paling enak ya Pak Ustadz ini. Nggak apa-apa, saya senang sekali kalau ada anak bobo sama saya, alhamdulillah. Santri, dan setiap anak bersedekah atas nama almarhum orang tuanya, ada malaikat yang menyampaikan cahaya kepada alam kubur orang tua kita. Kemudian orang tua kita di alam kubur bertanya, ini cahaya apa? Cahayanya sangat terang, bisa menerangi kuburku atas izin Allah, bisa menyelamatkanku atas izin Allah. Maka malaikat menjawab, ini adalah cahaya sedekah yang disampaikan anak-anakmu selama mereka hidup di dunia. Alhamdulillah. Insya Allah orang tua kita yang sudah wafat sekarang kuburnya terang benderang karena kita di sini bersedekah menyantuni anak yatim lillahi ta'ala. Allahumma amin. Terakhir ketujuh, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi